Ih, astagfirullahaladzim, yang mana perkataan wow, abisnya sehat. Allah. Yuk. Ada boleh tuh. Mana sih tuh? Enggak pakai ini nggak nyala. Kakak, itu kan tempat Tianus. emang itu mah di atas. Aduh, Woi, yang bener. Bale dokeun ke aku ieu ku jangan emosi. Itu Dewa tuh. Harus tuh. Ada Momo. Mai. Kamu sekarang Ayo, oi. hayu. Bis. Ih, salah. Mana? Ya kenalan dulu nih. Kenalan bukannya? Satu lampu ini. Kenalan bukannya? Iya. Ada yang. Ya ada yang itu. Jadi dia kemana kayak di sih? Ada yang. Ya kan sekarang giliran Lipsing gitu. Saya Kirai sebagai Hai, saya Kirei sebagai narator. Halo, aku Gaza sebagai Raja Diktianus, Raja Abdurrahman, dan saya Deo sebagai Tamlika. Saya Raka sebagai Martelius. Saya Apis sebagai Mas Malina. Saya Adrian, saya sebagai Dikasimina. Saya Reno sebagai Kasitius. Saya Dava sebagai Sidemios. Saya Rehan sebagai pengembala dan juga sebagai patua. Saya Nuri sebagai guru. Saya Ana sebagai murid. Halo semua, saya Nisa sebagai murid. Saya Mira sebagai murid. Saya Abel sebagai murid. Saya Alida sebagai murid. Saya Nabila sebagai murid. Saya Zizi sebagai malaikat. Saya Olive sebagai iblis. Halo, aku Faras sebagai pedagang. Ayo kita berangkat ngaji. Yuk guys, cus berangkat. Aku nggak dulu deh. Aku nggak bisa ngaji. Justru itu, ayo kita ngaji biar kamu bisa ngaji, Bel. Iya, cita-cita kamu juga pengen jadi KTHAD kan, Bel? Iya sih, aku pengen banget jadi guru yang keren kayak TAD. Tapi nggak mungkin nggak sih aku bisa kayak gitu? Ayo Bel, kamu gak boleh nyerah sebelum coba. Kamu bisa, Bel. Kamu pasti bisa jadi apa aja. Semangat ya, Bel. Kamu bisa. Mentari yang terbit di timur bumi, dengan kaki kicau burung merdu yang bernyanyi. Tersenyumlah dan ucapkan semangat pagi. Tandanya kau siap untuk
siapa tahu kamu bisa jadi penerus di sini. Tuh kan Bel, kamu harus percaya diri sama kemampuan kamu. Jangan menyerah sebelum kamu coba. Iya Bel, aku suka banget sama lagam wajah kamu. Mantap Bel, keren amat. Tuh kan Bel, pasti bisa. Makasih ya teman-teman udah selalu semangatin aku. Aku insya Allah bakal lebih rajin lagi. Jangan menyerah sebelum mencoba. Ibu jadi ingat kisah yang udah Allah tulis di Quran Surat Al-Kahfi tentang 7 pemuda. Ceritain dong Bu kisahnya. Gimana ceritanya tuh Bu? Iya nih Bu, udah lama Ibu gak cerita. Ceritain dong Bu. Jadi ceritanya gimana Bu? Kita pengen denger banget deh. Kayaknya juga seru. Duh, penasaran deh Bu. Ceritain dong. Oke, jadi gini ceritanya. Dicyanus sebagai raja yang ampuh menyuruh penduduk kerajaan untuk menyembah dirinya. Di sebelahnya, terdapat 6 pemuda yang berdiri dengan muka risih akan dialog Dicyanus. Wahai penduduk kerajaanku, sembahlah aku sebagai Tuhan kalian. Dalam bertahun-tahun lamanya, tidak pernah aku terkena penyakit sekecil dan sebesar apapun. Tubuhku selalu sehat. Otakku dahsyat cerdasnya, kekuasaanku pun di mana-mana. Akulah sang Tuhan yang sudah sepantasnya untuk kalian sembah. Patuhlah kalian dan sembahlah aku. Warga-warga yang mendengarnya terkesima dan mereka mulai menyembah Dicyanus. Karena terlalu semangat, Dicyanus yang tadinya ingin pergi beranjak kembali ke istananya, tersandung oleh batu dan terjatuh hingga mahkotanya ikut terpental. Dibantu dengan 6 pemuda yang setia di sampingnya, Dicyanus kembali berjalan dengan angkuh. Sementara seorang pemuda menemukan jawaban atas kebimbangannya sejak dahulu. Tamlika, Martelius, Maxalmina, Mikaslimina, Cassitius, dan Sidemius tengah berkumpul di rumah Tamlika. Jujur saja, aku merasa kepemimpinan oleh Raja Dicyanus semakin melenceng dan aneh. Selama ini, aku selalu bertanya-tanya soal siapakah Tuhan kita yang sesungguhnya. Siapakah yang menenggelamkan matahari dan memunculkan bulan yang terang di gelapnya malam? Dan bukan Dicyanus jawabannya. Itu juga yang kupikirkan selama ini. Bukankah aneh kalau Tuhan bisa terjatuh akibat tersandung oleh batu kecil? Benar, sejujurnya aku merasa bahwa Dicyanus memenuhi seluruh penduduk kerajaan. Dicyanus bukanlah Tuhan yang sepantasnya untuk kita sembah. Lalu kita harus apa? Bukankah semua penduduk harus menyembahnya? Kalau kita nggak nyembah Dicyanus, nyawa kita menjadi taruhannya. Apakah ada cara agar kita menemui Tuhan kita yang sebenarnya? Satu-satunya cara adalah kabur dari segala keburukan yang telah terjadi di kerajaan ini. Esok pagi, kita berkumpul di rumahku selagi Dicyanus berpesta di acara ulang tahunnya. Di dalam rumah Martelius, ia terus berkutat dengan pikiran yang membuatnya pelin-pelan dengan keputusan yang akan ia buat. Untuk apa kamu ikut kabur? Di sini kan enak. Makanan, minuman, kekayaan, semuanya mudah untuk kamu dapatkan. Martelius, ajaran Dicyanus kan aneh. Itu ajaran sesat. Bukankah selama ini kamu mencari ketenangan? Ketenangan? Untuk apa? Yang kamu perlukan adalah uang. Uang adalah sumber ketenangan. Martelius, uang yang selama ini kamu dapat adalah uang haram. Kamu tega terus bersenang-senang dengan uang dari raja kejam dan tak punya hati. Terus aku harus apa? Tetap di sini dan nikmati fasilitas yang kamu dapatkan. Jangan, kamu harus ikut kabur dan menemukan Tuhan yang sepantasnya kamu sembah.
Di pagi yang telah 6 pemuda janjikan, Amika mencari-cari keberadaan Martelius. Di mana Martelius? Dia tidak ikut. Tadi malam, aku melihatnya. Ia tidak lesu dan bertanya padaku, apakah kau akan ikut? Sepertinya dia bingung akan ikut atau tidak. Kita hitung sampai 5 detik. Jika dia tak sampai sini juga, kita berangkat saja meninggalkan dia. Mereka berlima menghitung sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Itu Martelius. Teman-teman, maaf aku terlambat. Tadi malam aku sangat bingung keputusan apa yang harus aku ambil. Sejujurnya, aku terlena dengan kepemilikan yang diberikan kepadaku saat ini. Martelius, segala hal yang kamu punya saat ini adalah titipan dari Tuhan. Mereka tidak akan abadi. Iya, aku baru sadar akan hal itu. Maafkan aku teman-teman. Kita terlambat atas kebodohanku. Tidak apa, memang berat untuk kita meninggalkan yang selama ini sudah kita usahakan. Namun, keputusan hari ini adalah penentu masa depan yang baik untuk kita semua. Sudah, karena sekarang kita sudah berkumpul, kita berangkat saja. Benar, Mika Slimina. Terima kasih kawan-kawanku. Ya sudah, sebaiknya kita berangkat. Ibu, emang kenapa sih harus kabur? Mereka penakut banget. Iya, emang mereka dihukum kalau nggak nyembah di Kianus? Nisa, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mereka itu mencari kebenaran dari ajaran sesat di Kianus. Terus kenapa mereka harus kabur sih, Bu? Lebay banget tau. Iya mana jiwa lakinya? Amirah, kenapa mereka kabur tuh? Karena di masa itu penduduk yang ketahuan tidak menyembah di Kianus akan mendapatkan hukuman. Hukuman apa, Bu? Jangan-jangan hukumannya mereka bakal dihukum mati, Bel, makanya kabur. Di bawah rindangnya pohon-pohon yang menjadi atap seorang penggembala, ia setengah tertidur saat sedang menjaga domba-dombanya. Sayup-sayup, ia mendengar langkah kaki disertai suara gurauan dari jauh. Sang penggembala membuka matanya sebelum kemudian mendapat ide cemerlang. Itu bukannya petinggi kerajaan ya? Wah, mereka pasti kaya. Kalau saya bisa bantu mereka, hidup saya bakal jadi mudah, nggak kayak sekarang. Di sisi lain, keenam pemuda yang telah menempuh perjalanan yang cukup jauh merasa lelah. Mereka memutuskan istirahat sejenak saat melihat pohon rindang yang berdiri di sana. Punten, A. Saya sama teman-teman izin ikut istirahat di sini ya, A. Oh iya, sok A, silahkan. Makasih, A. Saya mau nanya, ini teh bukannya dari kerajaan ya? Kenapa bisa kesini? Jalan kaki lagi. Kalau saya sih, Korean banget disuruh kayak gitu. Ya, kami dari kerajaan. Kami petinggi-petinggi yang kabur dari kekuasaan Dikianus. Walah, jadi iya teh yang dicari-cari raja? Atau gerak balik? Punten, kecilin atau suaranya, bisa ada yang dengar? Dikianus mencari kita. Berarti kita nggak bisa berlama-lama lagi di sini. Iya, kita harus cepat-cepat pergi. Bisa bantu kami gak? Bisa aja sih, tapi saya harus tahu dulu kenapa teh kabur dari kerajaan. Karena kami tidak mau menyembah Diktianus. Kami ingin mempertahankan iman yang selama ini kami punya. Allah lah Tuhan yang semestinya kami sembah. Allah lah yang telah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak, sehingga putra pada bumi tak dapat kita rasakan. Allah juga yang menjadikan tanaman-tanaman liar ini dapat mekar dengan sendirinya. Semua hal yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah. Maka dari itu, sudah sepantasnya untuk kita selalu bersyukur dan beriman kepadanya. Masya Allah, selama ini saya bertanya-tanya apakah keputusan saya untuk menyembah Raja Dikianus sudah benar.
Dan ternyata di hari ini jawaban saya terjawab oleh AA sekalian. Baiklah kalau begitu saya bersedia untuk membantu kalian. Tunggu sebentar. Sang pengembala kemudian membawa domba-dombanya kembali ke rumah. Sementara keenam pemuda kembali beristirahat di sela teriknya matahari saat itu. Dikianus marah atas apa yang ia hadapi hari ini. Mengetahui bahwa keenam pemudanya kabur, ia memerintahkan pengawal-pengawalnya ikut pergi mencari keberadaan para menteri. Carilah keberadaan menteri-menteriku. Bila kalian menemukannya, beritahu aku dan aku akan membunuh mereka semua dengan keji. Mereka telah mengkhianatiku. Baik, Raja. Lalu, Dikianus beserta pengawal-pengawalnya langsung menyusuri padang pasir untuk mengetahui segera keberadaan para menteri. Tamlika, Maxamina, Mikaslimina, Martelius, Cassitius, Sidemius, pengembala yang telah kembali dan membawa satu anjingnya sampai pada suatu gua yang sepertinya layak untuk mereka tinggali sementara setelah perjalanan panjang mereka. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar akibat kelelahan. Anjingnya gede ya, siapa namanya? Iya, makannya juga daging kambing saya yang kemarin. Ini namanya Kitmir, Punten ini sampai anjingnya maju saya. Ya, saya khawatir kalau anjing ini bisa kasih tahu Dikianus keberadaan kita kalau kita semua tidur. Wahai orang-orang, kenapa kalian mau mengusir aku? Padahal aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh dan dengan demikian aku bisa mendekatkan diriku dengan Allah. Ketujuh pemuda dalam gua kaget dengan pertanyaan Kitmir, seekor anjing yang bisa berbicara. Maka, dalam hal ini, mereka semakin yakin atas kebesaran Allah Sang Pencipta. Masya Allah, anjingnya bisa ngomong. Beli di mana anjing kayak gini? Atas izin Allah lah aku berbicara. Aku semakin yakin bahwa Allah lah Tuhan yang sepantasnya aku sembah. Jika begitu, kita langsung istirahat saja. Fitmir, saya percayakan gua ini padamu selagi kita semua tertidur. Baik, Tamlika. Di dalam goa, ketujuh pemuda berdoa seperti yang telah dituliskan dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mendengar doa ketujuh pemuda, Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa mereka masing-masing dan memerintahkan dua malaikat untuk membolak-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri, juga memerintahkan matahari terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Dikianus menemukan sebuah goa yang ia yakini merupakan tempat di mana keenam menterinya bersembunyi. Ketika ia masuk, dengan jelas ia melihat keenam kaki tangannya yang melarikan diri sedang tertidur di dalam goa. Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam goa. Tutup pintu goa ini dengan batu-batu, agar saat bangun, mereka kesusahan untuk keluar dan mati terkurung di dalam goa. Maka, Dikianus bersama pasukannya kembali ke kerajaan dan meninggalkan ketujuh pemuda dengan satu ekor anjing yang tertidur di dalam goa selama 309 tahun lamanya.
Mereka tidur dalam gua selama 309 tahun. Emang bisa ya, Bu? Mungkin aja gak sih, apalagi kan katanya Allah udah nyabut nyawa mereka sebelum itu. Gak mungkin deh tidur 309 tahun. Kok gampang banget sih? Mereka nanti hidup lagi ya, Bu? Kok ada patokannya mereka tidur selama 309 tahun? Bener juga, berarti mereka hidup lagi. Berarti mereka mati suri dong, Bu. Kok bisa? Penasaran kan? Makanya biar Ibu lanjutin kisahnya, oke? Satu hal yang ajaib adalah ketika Allah runtuhkan batu-batu yang sebelumnya mengurung mereka di dalam gua. Tidak hanya itu, Allah mengembalikan ruh-ruh ketujuh pemuda tersebut hingga terkesan bahwa pemuda itu hanya tidur satu malam. Pagi itu, matahari terbit menyenangkan. Kicau burung mulai terdengar. Angin yang lembut bertiup menerpa pipi ketujuh pemuda, juga satu anjing yang perlahan terbangun dari tidur lelapnya. Selamat pagi, teman-teman. Tidurku tadi nyenyak sekali. Pagi Tamlika, tidurku juga nyenyak. Sudah lama aku nggak tidur nyenyak seperti itu. Di sela perbincangan kecil mereka bersyukur dapat kabur dari kerajaan Dikianus. Mereka belum tahu bahwa mereka telah tertidur selama beratus-ratus tahun lamanya. Teman-teman, maaf bukannya aku mau merusak suasana, tapi lapar banget. Bener salah terpisan ini mah. Kalau gitu, ayo kita keluar buat cari makanan. Biar aku saja yang keluar. Kalian tetap di sini. Aku khawatir jika kita semua pergi, Dikianus akan lebih mudah mengetahui keberadaan kita. Lalu bagaimana jika kamu yang tertangkap, Tamlika? Doakan saja agar aku bisa kembali dengan selamat. Assalamualaikum. Dengan tudung yang menutupi kepalanya, Tamlika berjalan tegap dengan hati yang terus meminta akan perlindungan dari Allah. Sebenarnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada jalan yang ia telusuri hari ini dan juga ia telusuri kemarin. Kini, jalannya yang ia telusuri terkesan lebih banyak pemukiman di sekelilingnya. Tak lama, ia sampai pada sebuah pasar yang ramai. Kemudian, ia menghampiri salah satu pedagang. Bu, saya beli rotinya dulu. Oke, Pak. Dari mana tuh? Tapi gini pakaiannya. Dari belakang aja, Bu. Biasa. Nih, Pak. Jadi 100.000 aja. Udah dikasih diskon. Ini uangnya, Bu. Uang apa ini? Bapak nemuin harta karunnya? Harta karun apa? Wah, Pak. Jangan pura-pura nggak tahu deh ya. Bapak kalau nemuin harta karun harus bilang ke raja. Bapak saya laporin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak ini nemuin harta karun. Bu, harta karun apa sih? Ini uang biasa loh, Bu. Bukan harta karun. Saya mohon, jangan dilaporkan ke Dikianus. Saya sudah susah payah kabur kemarin. Tolong, Bu. Dikianus, berani-beraninya kamu nyebutin Raja Zalim itu. Sebenarnya kamu siapa? Kamu bukan warga kerajaan ini ya? Soalnya pakaian kamu aneh, nada suara kamu juga aneh. Kamu tuh siapa sih? Ngaku deh. Saya menteri kerajaan ini. Saya Tamlika. Menteri? Saya nggak pernah lihat kamu sebagai menteri kerajaan ini. Jangan bohong. Saya tidak berbohong. Saya memang menteri yang kembali melarikan diri dari kepemerintahan Dikianus. Saya Tamlika. Kepemerintahan kerajaan Zalim itu udah berakhir sekitar 300 tahun yang lalu tahu, Pak. Bapak kemana aja sih selama ini?
hadapan Abdurrahman, seorang raja yang baik, adil, dan beramal. Ia keheranan karena bagaimana bisa Dikianus lengser dalam satu malam. Kamu tidak perlu takut. Nabi Isa memerintahkan kami supaya kami memungut seperlima dari harta karun yang kamu dapat. Namun, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku hanya penduduk kota ini. Apakah kamu penduduk kota ini? Betul, Berga. Coba sebutkan nama-nama penduduk kota yang kamu kenal. Dengan kepintarannya, Tamika menyebutkan nama-nama penduduk kota yang ia kenal di zamannya. Terlebih, ia menyebutkan sekitar 1.000 orang nama yang ia kenal. Namun, dari 1.000 kenalannya tadi, tak ada seorang pun raja ataupun kenalannya ketahui. Saya tidak pernah kenal dengan nama-nama orang yang telah engkau sebutkan tadi. Tapi, apakah engkau memiliki tempat tinggal di kota ini? Iya, saya punya Berga. Dengan ditemani utusan raja, Tamika menunjukkan rumah di mana ia selalu tinggal. Rumah yang paling tinggi di kota itu adalah rumah miliknya. Tamika kemudian menutup pintu rumah itu dan keluarlah seorang pria tua. Kalian ada perlu apa? Pemuda ini mengaku bahwa rumah ini adalah miliknya. Siapa namamu? Aku Tamlika, anak Filistin. Ucapan Tamlika tadi mampu membuat si pria tua bertekuk lutut di hadapannya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata kepada para utusan raja, Dia adalah kakek buyutku. Demi Allah, ia adalah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dikianus, raja yang durhaka. Ia lari berlindung kepada Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nabi Isa memberitahukan kisah mereka kepada kita semua dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Mendengar berita itu, raja segera pergi mengunjungi tempat di mana Tamlika berada. Sesampainya, ia mengangkat tubuh Tamlika ke dunia. Tamlika adalah salah satu bukti kehebatan Allah. Kemudian, raja memerintahkan penawarnya bersama Tamlika untuk menjaga teman-temannya yang tengah berada di gua. Nah, anak-anak, menebak gak kira-kira apa yang akan terjadi setelah Tamlika sampai di gua menjemput teman-temannya? I have no idea sih, Bu. Mungkin mereka hidup bahagia, soalnya udah nggak dipaksa nyembah Dikianus lagi, kan? Harusnya sih, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Di dalam goa, para keenam pemuda yang ditinggalkan pergi oleh Tamlika terus berdoa meminta keselamatan temannya itu. Sudah berjam-jam setelah Tamlika pergi, mereka khawatir dengan kenyataan bila Tamlika tertangkap oleh buruan Dikianus. Maka, saat bala pelanggan Tamlika terdengar, mereka langsung menyerbu Tamlika dan kemudian mereka memeluknya. Puji dan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dikianus. Urusan kita sudah bukan itu lagi. Tuhan, ada masalah apa lagi, Tamlika? Tahukah kalian, sudah berapa lama kita tinggal di sini? Bukankah hanya sehari? Atau paling lama mungkin 2-3 hari? Tidak. Kita telah tinggal di sini selama 309 tahun lamanya. Dikianus telah meninggal dunia. Generasi telah terus berganti dan penduduk kota telah beriman kepada Allah yang adil. Dan mereka semua datang untuk bertemu dengan kalian, teman-temanku. 300 tahun, yang benar Tamlika. Demi Allah, aku bersumpah. Kalau begitu, kita harus apa sekarang? Lakukanlah apa yang akan kamu lakukan. Kami akan mengikutimu, Tamlika. Kemudian, Tamlika mengangkat tangannya ke atas, diikuti oleh teman-temannya. Diwakili oleh Tamlika, ia berdoa,
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kebenaran yang telah Engkau perlihatkan kepada kami tentang keanehan yang kami alami selama ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain. Mendengar permintaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan permohonan mereka. Dicabutlah nyawa mereka, dan Allah melenyapkan pintu gua tersebut tanpa bekas sama sekali. Nah, itu tadi kisah ketujuh pemuda plus satu ekor anjing dalam surat Al-Kahfi. Merinding banget aku Bu dengerinnya tadi. Keren banget Masya Allah. Sumpah, kayak jadi lebih kerasa gak sih kalau Allah tuh selalu bareng sama kita. Bener banget nih, sebenarnya akhir-akhir ini aku lagi udah banyak pikiran dan sedih. Kamu sedih kenapa Mira? Kayak sedih aja gitu, kenapa sih gak ada yang mau nemenin aku? Tapi setelah dengar kisah ini, aku jadi semakin yakin kalau sebenarnya Allah selalu bareng sama aku. Amira, kamu harus yakin kalau kita nggak pernah sendiri. Allah selalu membersamai kita, kayak lagu itu loh nak. Kayak ada lagunya deh. Lagu ini bukan Bu? Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ikan gurami, ikan tengah. Ikan cepat, ikan tongkol. Emang gimana? Gua perasaan pas itu sudah kali ya bagaimana sana. Ini gorengan. Kanan dulu kan? Kita lagi. Di sini. Ikan cepat, ikan. Gak bisa ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ini gitaris baru kita. Aku asik kelas, alhamdulillah. Coba. 1, 2, 3. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Terasa pedih sedih dalam hati ini, ujian cobaan datang silih berganti. Apapun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Niscaya Allah beri kasih sayangnya.
sayangnya. Asik kak. Udahnya gimana? Oh iya. Tarak tak dong, tarak tak dong, tarak tak dong. Sen. 1, 2, 3. Bentar akang teteh. Sen. It's time to sleep. Babe. Enggak guys.